Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Cahyani Syafitri. Saya dari Fakultas Agama Islam. NIM saya 21030 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di masa Bani Umayyah. Di masa Bani Umayyah, terbentuknya dinasti Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama lebih kurang dari 1 abad ataupun dari 661 sampai 750 Masehi. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sistem kekuasaan Islam dari masa sebelumnya, yaitu pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Yaitu terdapat perubahan-perubahan lain dari bidang sosial politik, keagamaan, intelektual, dan peradaban. Pada pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman imperium baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah yang merupakan pusat agama dan politik kepada sebuah kota yang kosmopolitan. Dari kota inilah Daulat Umayyah merupakan dan melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat, yaitu sebuah imperium Arab. Ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali dilanjutkan oleh dinasti ini, dan di zaman Muawiyah Tunisiasi dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sebagai sungai Oxus dan Afghanistan sebagai Kabul. Dan ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini di zaman Muawiyah, dan ia mengirimkan tentara untuk menyeberangi sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Bakhl ataupun Bukhara, Khawarij, Fergana, dan Markhan. Dan ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Walid ibnu Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Dan umat Islam pun merasa hidupnya itu lebih bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun, itu tercatat di suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya ataupun benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi, setelah Aljazair dan Maroko dapat ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad. Pemimpin pasukan Islam menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendapatkan suatu di tempat yang sekarang dikenal dengan namanya Jabal Tariq, yaitu terdapat tentara Spanyol dapat ditaklukkan. Dengan demikian Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, yaitu Cordova, dengan cepat dikuasai, yaitu menyusul kota-kota lainnya, yaitu Seville, Elvire, dan Toledo.
yang dijadikan sebagai ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordova. Pada saat itu, pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasaan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Perancis melalui pegunungannya di Pyrenees. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman ibnu Abdullah al-Ghafi dan ia mulai menyerang Bordeaux. Dari sana ia menyerang Tours, namun dapat dipeperangi di luar kota. Dan di samping daerah-daerah tersebut terdapat pulau-pulau yang terdapat di lautan tengah jauh di tangan Islam pada zaman Bani Umayyah. Selain itu, keberhasilan Bani Umayyah dalam ekspansi wilayah dan Bani Umayyah juga menorehkan prestasi dalam bidang pembangunan fisik, yaitu terdapat pembangunan fisik yang pertama yaitu membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatan. Yang kedua yaitu membangun jalan raya. Yang ketiga mencetak mata uang. Yang keempat membangun panti asuhan. Yang kelima membangun gedung-gedung pemerintahan dan lainnya. Selanjutnya yaitu adapun kemunduran dan runtuhnya Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran, yaitu yang ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyak persoalannya yang dapat dihadapi para penguasa dinasti ini. Adapun sebab kemunduran dinasti Bani Umayyah, yang pertama yaitu khalifah memiliki kekuasaan yang absolut. Khalifah tidak mengenal kompromi. Menentang khalifah berarti mati. Adapun contohnya yaitu peristiwa pembunuhan Husain dan para pengikutnya di Karbala. Peristiwa ini menyimpan dendam di kalangan para penentang Bani Umayyah, sehingga Bani Umayyah terjadi pergolakan politik yang menyebabkan situasi dan kondisi dalam negeri dan pemerintahan terganggu. Dan yang kedua yaitu gaya hidup mewah para khalifah. Kebiasaan di pesta dan berfoya-foya kalangan istana menjadi faktor penyebab rendahnya moralitas mereka, di samping mengganggu keuangan negara. Adapun contohnya yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dikenal sebagai khalifah yang suka berfoya-foya dan memboroskan uang negara. Dengan sifat-sifat inilah ia tidak disukai oleh masyarakat, sehingga lambat laun mereka melakukan pergerakan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan dinasti. Dan yang ketiga, tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Hal ini berujung pada perebutan kekuasaan di antara calon khalifah. Selanjutnya yaitu pada akhir tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan Abu Muslim al-Khurasani. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir, ditangkap dan dibunuh di sana. Pada akhirnya Daulat Bani Umayyah itu runtuh, dan keruntuhannya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Barangkali di antara sebab-sebabnya yang terpenting ialah dampaknya pembunuhan yang dilakukan oleh Yazid
Ibnu Muawiyah terdapat Al-Husain, yaitu cucu Rasulullah. Di bawah situasi sosial politik pada masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tidak jauh berbeda, karena pada masa pemimpinan mereka terjadi pemberontakan. Bahwa pemberontakan yang terjadi disebabkan karena untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan, baik itu pada masa Khalifah Ali maupun Bani Umayyah. Selain itu juga kurangnya persatuan antara umat Islam itu dalam ukhuwah Islamiyah. Sekian penjelasan dari saya tentang peradaban Islam Bani Umayyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.